Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. I stand before you today beneath the emblem of the United Nations to confirm the historic decision of the British government to recognise the State of Palestine. Many states promised the recognition of Palestine some time ago, and today they made good on that promise. They did this 80 years after the adoption of a key decision, Resolution 181 of the UNGA. Well, I have to say that I'm on the side of Israel. I've been on the side of Israel really my whole life. And we are going to get a solution, and it's going to be a solution hopefully that's good for everybody. Ya, dengan Prancis dan Inggris yang akhirnya mengakui Palestina dalam sidang PBB ke-80 di New York. Saat ini 4 dari 5 negara pemilik hak veto Dewan Keamanan PBB telah mendukung kedaulatan Palestina. Jadi, 4 negara pemilik hak veto yang mendukung adalah Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris, dengan hanya Amerika Serikat yang tetap menolak. Ini adalah sejarah. Saat untuk kali pertama jumlah negara pemilik hak veto yang mendukung Palestina lebih banyak. Tapi pertanyaannya, apakah hal ini bisa membuat Palestina diakui di Dewan Keamanan PBB? Tentu belum. Saat satu hak veto bisa menggagalkan resolusi kedaulatan Palestina, dan Amerika selalu menggunakan itu. Tapi di sisi lain, ini bukan tanpa impact. Amerika mulai terisolasi dalam geopolitik dunia, dan di Majelis Umum PBB, hak veto tidak berlaku, di mana disinilah Palestina bisa dapat pengakuan luas. Dan berikut, rangkuman di balik hak veto yang perlu kita tahu. Senjata yang selama ini digunakan Amerika Serikat untuk menghentikan resolusi kedaulatan Palestina demi membela sekutunya Israel di PBB. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini kita akan jelasin dulu apa itu hak veto. Jadi gini, hak veto adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 5 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Hak veto memungkinkan negara tersebut untuk membatalkan atau menggagalkan setiap rancangan resolusi yang sedang dibahas, meskipun resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota lain. Jadi, misalnya 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan setuju pada sebuah resolusi, misalnya resolusi pengakuan Palestina. Tapi, jika satu saja anggota tetap PBB menggunakan hak vetonya, maka resolusi itu otomatis gagal dan tidak bisa dijalankan. Those in favor, please raise their hand. Those against. Jadi itu adalah video momen saat baru-baru ini Amerika lagi dan lagi memveto resolusi pengakuan terhadap Palestina. Jelas, veto memiliki dampak negatif, di mana seringkali hal itu membuat Dewan Keamanan buntu atau deadlock. Karena satu negara bisa menghalangi keputusan yang didukung banyak negara lain. Dan itu sudah sering terjadi saat Amerika Serikat memakai hak vetonya berulang kali untuk melindungi Israel dari resolusi yang mengkritik atau memberi sanksi. The US has vetoed a draft United Nations Security Council resolution demanding an immediate and permanent ceasefire in Gaza, along with increased humanitarian access. Jadi awal ceritanya begini, setelah kehancuran Perang Dunia II, negara-negara besar sepakat untuk membangun organisasi internasional baru agar tragedi serupa tak terulang. Nah, pada 1943, konferensi Moskow dan Teheran sudah mulai membicarakan kerangka kerja lembaga baru yang nantinya jadi PBB. Gagasan ini lalu lebih serius dibahas dalam konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus hingga September 1944 di Washington DC. Dengan 4 negara utama, yakni Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan China, merumuskan rancangan awal PBB. Dengan salah satu isu paling penting adalah bagaimana mekanisme voting di Dewan Keamanan. Di sini,
Uni Soviet menuntut adanya hak veto yang disetujui Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya, pada 1945, Inggris mendorong masuknya Prancis. Inggris ingin menyeimbangkan dominasi Soviet di Eropa, di mana secara simbolik Prancis dianggap salah satu pemenang perang meski kalah tahun 1940, tapi ikut perlawanan melalui Free France di bawah Charles de Gaulle. Jadi pada 1945, Prancis resmi jadi salah satu dari Big Five, di mana itu membuat terdapat 5 negara yang memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, China, dan Prancis. Lalu pertanyaannya, kenapa negara lain mau-mau aja? 5 negara itu punya hak veto dan yang lain tidak. Jawabannya adalah, di tahun 1945, hanya ada 5 negara yang punya senjata, tentara, ekonomi, dan pengaruh global untuk menjaga perdamaian. Negara lain masih lemah. Banyak yang bahkan baru merdeka atau masih jadi koloni hingga kalah perang. Secara praktis, tidak mungkin menantang kehendak 5 besar pada saat itu. Dan itu kenapa hak veto ada dan bertahan hingga saat ini. Balik ke masa sekarang, hak veto masih kembali jadi perhatian. Negara-negara pemilik veto selalu jadi fokus utama. Dan terbaru, sejarah tercipta saat 4 negara pemilik hak veto akhirnya mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi, jika sebelumnya hanya Rusia dan China yang mendukung kemerdekaan Palestina di Dewan Keamanan PBB, kini jumlahnya bertambah. Saat baru-baru ini, Prancis dan Inggris mengakui Palestina untuk berdaulat atau merdeka. Dalam sidang PBB ke-80 di New York, Emmanuel Macron mengutarakan bahwa ini adalah waktunya, waktu untuk mengakui Palestina. Sedangkan perwakilan dari Inggris mengatakan bahwa hari ini Inggris membuat sejarah dengan mengakui Palestina. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. I stand before you today beneath the emblem of the United Nations to confirm the historic decision of the British government to recognize the State of Palestine. Ya, dengan 4 dari 5 pemilik veto sudah mengakui Palestina. Maka secara simbolik, Palestina memperoleh dukungan dari kekuatan paling berpengaruh di dunia. Hal ini jelas memberikan tekanan pada Amerika Serikat yang kini menjadi satu-satunya pemegang veto yang masih menolak. Ini menempatkan Washington dalam posisi terisolasi, terutama di forum internasional. Selain itu, sekali lagi, ini adalah sejarah baru PBB. Perubahan sikap Prancis dan Inggris menandai pergeseran diplomatik besar Eropa Barat yang sebelumnya cenderung mengikuti kebijakan Amerika Serikat. Namun kini, mereka berdalih berdaulat menentang Amerika Serikat demi Palestina. Apa arti dukungan 4 pemilik veto saat Amerika menolak? We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Ya, saat 151 negara telah mengakui Palestina, termasuk 4 negara pemilik hak veto, Prancis, Inggris, Rusia, dan China, Amerika menolaknya. Dalam pidatonya di Dewan PBB, Trump menyebut bahwa mengakui negara Palestina tanpa persetujuan Israel atau negosiasi bisa dianggap sebagai reward atau penghargaan terhadap Hamas setelah aksi kekerasan. Ia pun mengecam negara-negara yang mengakui Palestina dengan menilai bahwa pengakuan sepihak bisa memicu lebih banyak konflik. Ya, pilihan konflik dari Trump atau Amerika ini sendiri pada akhirnya membuat secara hukum di PBB, resolusi untuk membuat Palestina menjadi anggota penuh PBB masih belum tercapai. Karena syaratnya harus lolos Dewan Keamanan dulu, baru kemudian disahkan Majelis Umum. Nah, selama Amerika Serikat masih memveto,
Palestina tidak bisa jadi anggota penuh. Jadi dari sisi legal formal, dukungan 4 negara pemilik veto belum cukup, karena satu veto saja sudah cukup membatalkan resolusi. Namun jangan salah, dukungan itu bukan tanpa arti. Sebaliknya, ini sangat berarti. Dukungan 4 veto owners, Rusia, China, Prancis, Inggris, ditambah mayoritas majelis umum, berarti status Palestina makin kuat sebagai negara de facto. Selain itu, dengan Amerika Serikat jadi satu-satunya veto holder yang menolak, membuat posisinya makin sulit dibela di mata dunia. Di mana efek jangka panjangnya, walau Amerika Serikat masih bisa memveto, posisinya bisa berubah seiring tekanan global, politik domestik, atau perubahan kepemimpinan. Momen panas Trump versus Emmanuel Macron. Perdebatan panas terjadi antara Emmanuel Macron dan Trump di sela-sela pertemuan bilateral antara pemimpin Prancis dan Amerika baru-baru ini, di mana Emmanuel Macron kukuh dengan pendiriannya untuk mengakui Palestina. Dalam perdebatan tersebut, Macron menjelaskan alasan-alasan kenapa Palestina harus diakui penuh PBB. Tapi Trump dengan santainya menjawab, "Saya ada di pihak Israel. Saya sudah ada di pihak Israel. Sebenarnya sepanjang hidup saya." So we need a full-fledged process, and we worked very hard on the day after, and I totally share this sequencing. The release of all hostages, the ceasefire, the resume of humanitarian aid, the day after in Gaza to stabilize the land, and we need a political perspective, and this is why we took this decision on recognition. Well, I have to say that I'm on the side of Israel. I've been on the side of Israel really my whole life. And we are going to get a solution, and it's going to be a solution hopefully that's good for everybody. Ya, jika melihat debat itu, kita bisa melihat Macron menjelaskan kenapa Palestina layak diakui. Palestina sudah lama berfungsi sebagai negara de facto, punya pemerintahan, wilayah, dan pengakuan mayoritas dunia. Dan menurut Macron, tanpa pengakuan penuh, konflik Israel-Palestina akan terus buntu. Tapi Trump, ia menegaskan, ia ada di pihak Israel, dan sepanjang hidupnya sudah di pihak Israel. Di sini, Amerika Serikat tetap memegang teguh komitmen membela Israel, terlepas dari argumen hak asasi atau hukum internasional. Veto Amerika Serikat adalah perisai utama Israel di PBB, dan Trump secara pribadi mengaitkan identitas politiknya dengan dukungan mutlak pada Israel, bukan sekedar kebijakan negara. Pada akhirnya, inilah wajah nyata politik dunia hari ini. 4 dari 5 negara pemilik hak veto, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, telah berdiri di pihak Palestina. Hanya Amerika Serikat yang masih menjadi penghalang utama menggunakan senjata veto untuk melindungi Israel. Secara hukum, memang benar, satu veto saja cukup untuk menggagalkan resolusi. Dan itu membuat Palestina belum bisa jadi anggota penuh PBB. Tapi dari sisi geopolitik, situasi sudah berubah drastis. Amerika kini semakin terisolasi, bahkan dari sekutu terdekatnya di Eropa. Pertanyaannya, sampai kapan Washington bisa bertahan melawan arus global yang terus menguat? Dan apakah pada akhirnya dukungan mayoritas dunia, termasuk 4 pemilik hak veto, akan memaksa Amerika Serikat mengubah sikapnya? Sejarah baru sedang ditulis. Palestina mungkin belum diakui penuh secara resmi, tapi legitimasi dan dukungannya di mata dunia kini semakin tak terbantahkan.